يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد صديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk virus corona supaya dijauhkan dari kita semuanya, dari pondok pesantren semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Untuk para ahli tafsir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Kemarin kita sudah menuntaskan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekarang kita masuk ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ingatlah.
Innahum sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, hum ya mereka, khabar dari inna, adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin dan tetapi, la yash'uruna, tidak merasa siapa mereka. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka, adalah khabar dari inna, adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin dan tetapi, la yash'uruna, tidak merasa siapa mereka. Salah satu karakter tulisan Arab itu adalah satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Bacaannya sama, bisa jadi identitasnya lain. Saya ulangi lagi. Bacaannya sama, bisa jadi identitasnya lain. Kita masuk pada ala sekarang. Ya. Memungkinkan ala ini dianggap sebagai harfut tambih. Ya, artinya ingatlah. Ya. Tapi memungkinkan juga ini merupakan gabungan dari hamzah istifham dan la nafi. A, tidakkah? La taro, melihat siapa kamu. Ya. Jadi ala bisa jadi gabungan, ini adalah istifham. Ini adalah nafi. Berarti kan, kenapa kok kemudian bahasa Arab itu sulit? Bisa jadi tulisannya sama, bacaannya sama, tapi identitasnya berbeda. Ala bisa jadi artinya ingatlah, eling, eling. Ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, bisa jadi huruf tambih. Seperti dalam konteks ala innahum, ingatlah. Ya. Tapi bisa jadi hamzahnya adalah hamzah istifham, lamnya itu adalah nafi. A, la taro. Adakah la taro tidak melihat siapa kamu? Kesimpulan bacaannya ala. Setelah diproses semuanya berbunyi ala. Akan tetapi bisa jadi ala itu adalah huruf tambih, bisa jadi merupakan gabungan dari istifham dan la nafi. Kenapa kita kok kemudian harus sering baca? Kalau sering baca, frekuensi, intensitas baca kita itu adalah tinggi, bisa jadi bisa membedakan. Yang paling penting, pengetahuan dulu. Bahwa ala memungkinkan dianggap sebagai huruf tambih, memungkinkan juga dianggap merupakan gabungan dari istifham dan la nafi. A ono to lataro ora ningali sopo siro. A adakah lataro tidak melihat siapa kamu. Ala bacaannya, nggak ada beda. Tapi sama sekali tidak menunjukkan tambih di situ. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ala ingatlah. Inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah. Itu seperti itu. Kata-kata illa memungkinkan ini dianggap sebagai adatul istithna. Artinya kecuali. Illa itu. Tapi memungkinkan juga kata-kata illa itu adalah merupakan gabungan dari in dan la yang kemudian diidghamkan. Wa illa fala. Dan jika tidak, maka tidak. Ini kalau seandainya diidghamkan, tulisannya nanti seperti ini juga.
Kenapa belajar membaca kitab itu harus dipahami sebagai kemampuan yang sulit? Karena satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak, yang masing-masing bacaan berkonsekuensi pada murad, berkonsekuensi pada i'rab. Itu semacam itu. Yang paling penting kita punya kesan, punya pemahaman. Oh, ala itu harus kontekstual, harus dilihat terlebih dahulu. Ini masuknya pada kalimat fi'il atau pada kalimat isim. Ini pada kalimat fi'il atau non fi'il. Ketika masuknya bukan pada fi'il, bisa dipastikan ala yang ada di situ adalah termasuk huruf tambih, yang artinya ingatlah. Ini masuknya bukan pada fi'il. Ini adalah bukan fi'il. Karena demikian, ala yang ada di sini termasuk dalam kategori huruf tambih. Yang jatuh setelah ala itu dianggap sebagai di awal jumlah. Karena demikian bacaannya di sini inna. Apa Ustadz bedanya inna dan anna? Memang benar sama-sama taukidnya dia. Ini juga taukid. Artinya sesungguhnya. Sama-sama merupakan huruf nasab yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sama. Tapi ada sesuatu identitas yang dimiliki oleh anna, tidak dimiliki oleh inna. Apa itu? Di sini ada fungsi masdariyah. Di sini tidak ada fungsi masdariyah. Karena demikian, keputusan membaca inna dan anna itu ada reasoningnya, ada alasannya, ada argumentasinya. Oh, ini harus dibaca inna ini. Karena tidak memiliki kedudukan i'rab. Oh, ini harus dianggap sebagai masdar mu'awwal ini. Ya. Ada perbedaan antara inna dan anna. Inna memang sama-sama memiliki fungsi taukid, sehingga inna artinya sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Sama-sama memiliki fungsi nasab. Inna memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar, pun juga demikian anna juga memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tapi inna tidak memiliki fungsi masdariyah. Di mana isim dan di mana inna plus isimnya plus khabarnya tidak fi ta'wilil masdar, tidak dianggap sebagai masdar muawwal. Tapi anna plus isimnya plus khabarnya itu fi ta'wilil masdar, itu dianggap sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal posisinya sama persis dengan masdar sharih. Ala, ingatlah, innahum, sama. Hum di sini posisinya sebagai isim inna. Dibaca apa Ustadz? Ya jelas dibaca nasab. Kok dibaca hum, kok tidak ham? Hum di sini termasuk dalam kategori isim dhamir. Kenapa isim dhamir? Isim dhamir termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, menjadi sangat penting. Ya. Kita berlogika tidak bisa melepaskan diri dari klasifikasi isim, ini mu'rab, ini mabni. Enggak bisa. Karena dalam tataran selanjutnya, ketika kemudian yang kita hadapi termasuk al-asma al-mabniyah, yakinlah bahwa harokat yang ada di situ adalah harokatul bina. Apa harokatul bina itu? Dhammah tidak menunjukkan bahwa dia rofa. Ada dorobtu, ada dorobta, ada dorobti.
tutati. Posisinya sama semua ini. Kedudukannya jadi fa'il semua ini. Ini rofa semua. Masa ada rofa dibaca nasab, dibaca fathah, ada rofa dibaca kasrah? Iya. Harokat yang ada di sini bukan merupakan harokatul i'rab. Dhammah di sini tidak menunjukkan bahwa dia dibaca rofa. Dhammah di sini menunjukkan bahwa dia itu adalah mutakallim wahda. Saya artinya. Fathah yang ada di sini menunjukkan bahwa mukhatab, kamu laki-laki tunggal. Ini. Kasroh yang ada di sini, ini adalah mukhatabah. Kamu perempuan tunggal. Kasrah di sini. Ini adalah harokatul bina. Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk kemudian berlogika. Hum di situ, dhammah yang ada di situ, tidak menunjukkan bahwa dhammah yang ada di situ, atau bahkan di situ ada sukun, hum misalnya, itu adalah menunjukkan bahwa dia jazm, itu sama sekali tidak. Kenapa? Karena di situ harokatul bina. Kok tahu kalau harokatul bina? Setiap harokat yang ada dalam kategori atau dalam isim-isim yang mabni, itu adalah harokatul bina. Karena demikian panjenengan kudu ngerti isim-isim mabni itu apa saja. Ada isim dhamir, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim istifham, ada isim syarat, ada isim fi'il. Itu kudu hafal itu. Oh, saya sekarang berhadapan dengan isim syarat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man di sini. Kok sukun? Ya sukun tidak menunjukkan jazm di situ. Kenapa? Ini mabni. Kenapa kok mabni? Isim syarat ini. Harus hafal. Ya. Ala ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka. Kata-kata hum al-mufsiduna sekarang. Ada dua tawaran i'rab. Innahum humul mufsiduna. Innahum humul mufsiduna. Ya. Bisa jadi begini. Ini langsung begini, ya. Kemudian ini jadi begini. Humnya memungkinkan dijadikan sebagai mubtada, al-mufsidunnya dijadikan sebagai khabar, susunan jumlah ismiyah humul mufsidun itu dijadikan sebagai khabar dari anna. Memungkinkan. Tapi memungkinkan juga humnya di sini dianggap sebagai dhamiru faslin. Dhamir fasl itu kedudukannya adalah sebagai huruf. Huruf tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena demikian, hum di sini adalah isim inna, al-mufsidunya langsung dijadikan sebagai khabar inna. Saya ingatkan, innahum humul mufsiduna memungkinkan hum dijadikan sebagai mubtada. Innahum sesungguhnya mereka adalah hum bermula mereka adalah al-mufsiduna. Memungkinkan dibaca seperti itu. Innahum sesungguhnya mereka adalah hum bermula mereka adalah al-mufsiduna. Orang-orang yang membuat kerusakan. Memungkinkan untuk diirobi semacam itu. Tapi memungkinkan innahum sesungguhnya mereka hum ya mereka adalah hum ya mereka dijadikan sebagai dhamir fasl. Fungsinya adalah taukid. Memungkinkan seperti itu. Innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Apa bedanya? Kalau di sini adalah khabarnya khabar jumlah, kalau di sini adalah khabarnya khabar mufrad. Menurut saya yang paling penting itu berlogika. Ketika panjenengan sudah bisa berlogika, jangan diam. Sampean harus berani membuka kitab yang sama sekali belum pernah dikaji. Diajarkan oleh ustadz sampean, kitab baru. Ketika sudah bisa berlogika, sampean harus begitu. Itu banyak di perpustakaan itu. Buka sudah. Pokoknya yang paling penting bisa berlogika.
Oh, innahum itu memungkinkan disikapi sebagai khobar jumlah, memungkinkan untuk kemudian disikapi sebagai khobar mufrad. Innahum sesungguhnya mereka adalah hum, bermula mereka adalah al-mufsiduna. Hum jadikan mubtada, al-mufsiduna sebagai khabar. Gabungan mubtada khabar itu menjadi khabar dari inna. Memungkinkan seperti itu. Memungkinkan hum dianggap sebagai dhamir fasl. Yang langsung menjadi khabar adalah al-mufsiduna. Karena demikian maka ini disebut sebagai khabar mufrad. Ala, ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka adalah al-mufsiduna. Diperhatikan. Kemarin kita sudah tegaskan bahwa beda antara la tufsidu dengan mufsidun. Antara yufsiduna dengan mufsiduna. Nun yang ada di sini adalah alamatul i'rab. Ada istilah thubutun nun. Waw yang ada di sini adalah wawul jamaah. Waw jamak di sini tidak mungkin berubah. Ya, waw jamak di sini tidak mungkin berubah menjadi ya, tidak mungkin. Karena ini isim. Ya. Kalau yang ini posisinya adalah alamatul i'rab. Karena alamatul i'rab memungkinkan berubah. Dalam konteks al-mufsiduna itu tidak bisa disikapi lain kecuali bahwa ini dibaca rofa. Dan akan berubah menjadi ya ketika kondisinya adalah nasab atau jar. Bisa mufsidina. Ada ya di sini. Non di sini adalah iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Karena demikian ketika kata-kata mufsiduna itu kemudian dimudhafkan, mudhaf tidak boleh ada tanwin, maka non di sini dibuang. Itu semacam itu. Ini kelihatan. Karena demikian, ketika kita bertemu dengan jamak mudzakkar salim diakhiri oleh waw nun, ya, kok kemudian di sini tandanya adalah waw, dipastikan bahwa di sini rafa. Tidak mungkin ini kondisinya nasab, tidak mungkin ini kondisinya jar. Ketika kedudukan i'rab atau ketika tanda i'rab itu berupa huruf, maka sebenarnya kita sudah spesifik di situ. Apalagi al-asmaul khamsah atau al-asmaul sittah, itu ekstrim banget kalau itu. Kata-kata abuka itu mesti rofa. Kata-kata abaka tidak bisa tidak, harus nasab ini. Kata-kata abika tidak bisa tidak, harus jar ini. Rofaknya waw, nasabnya alif, jarnya itu adalah iya. Bedakan dengan misalnya kata-kata ibnul ustadzi misalnya. Ibnul ustadzi tulisannya seperti ini, ibnal ustadzi tulisannya seperti ini, ibnil ustadzi tulisannya seperti ini, rofa tulisannya seperti ini, nasab tulisannya seperti ini, jar juga tulisannya seperti ini. Idhofah itu alternatifnya menjadi 3. Ada tak marbutohnya, madrasatun tulisannya seperti itu, madrasatan tulisannya seperti itu, madrasatin juga tulisannya seperti itu. Ketika kemudian yang namanya isim itu diakhiri oleh tak marbutoh, maka rofa, nasab dan jarnya itu tulisannya sama persis, tinggal harokatnya diharokati apakah fathah, dhammah atau kasroh. Ala, ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum ya mereka adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan tetapi. Perhatikan.
Wawunya wawu atof yang dimenangkan ini. Ya, ini atifah. Huruf yang mengatofkan. Jangan lakinnya. Lakin termasuk dalam kategori huruf atof. Tapi ketika kemudian berkumpul dengan wawu, yang lebih dimenangkan sebagai huruf atof adalah wawunya. Sedangkan lakin itu hanya sekedar disebut sebagai harfus tidrokin. Huruf istidrok. Kalau seandainya hanya lakin gitu saja, itu atof itu. Huruf atof. Tapi ketika walakin, wawunya huruf atof, lakinnya huruf istidrok. Ya, itu begitu. Lakin memang merupakan bagian dari huruf atof. Gitu. Ada lakin, ada lakinna. Ada lakin, ada lakinna. Ada lakin, ada lakinna. Lakin kalau sendirian dia, sukun di sini, ini huruf atof. Harful atfi. Lakinna. Ya. Lakinna itu termasuk dalam kategori akhwatu inna. Temannya inna, saudaranya inna. Kalau yang pakai fathah. Jadi ini nanti adalah memiliki fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Jadi ketika kemudian berkumpul walakin, ketika berkumpul walakin, maka yang dimenangkan sebagai huruf atof wawunya. Lakinnya itu dianggap sebagai harfus istidrokin, gitu ada. Huruf istidrok. Gitu. Itu semacam itu. Apa fungsinya huruf istidrok itu? Secara umum, huruf istidrok itu menyalahi logika dasar. Menyalahi logika normal. Orang biasanya kalau membuat kerusakan sadar bahwa dia membuat kerusakan. Gitu kan? Bahwa orang dia jelas-jelas membuat kerusakan, tapi dia tidak sadar. Ini kan menyalahi logika umum. Orang kaya biasanya dermawan. Biasanya. Itu logika normal. Ada orang kaya tapi pelit. Ini menyalahi logika normal namanya. Itu istidrok. Ya, orang kalau berilmu biasanya baik. Karena ilmu membimbing yang bersangkutan untuk menjadi orang baik. Ada orang berilmu tapi jahat. Itu namanya menyalahi logika normal. Ya, begitu. Itu namanya istidrok. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ada contoh yang bagus, karena demikian saya suruh menulis. Lam yang ada di sini masuk pada al-af'alul khamsah. Lam yang ada di sini masuk juga pada al-af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah itu? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tathniyah, wawu jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Lam yang ada di sini, la, masuk pada af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. La yash'urun juga merupakan af'alul khamsah. Ditulis saja di sini.
Ada kata-kata la tufsidu. Ini lam. La yash'uruna. Lam juga ini. Terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Di sini ada hadzfun nun. Di sini ada thubutun nun. Ya. Ini berarti apa? Lam yang ada di sini berpengaruh kepada fi'il mudhari' yang dimasukinya. Pengaruhnya apa? Ini ada pembuangan huruf nun di sini. Lam yang ada di sini tidak berpengaruh kepada fi'il mudhari' yang dimasukinya. Buktinya apa? Di sini tetap ada nun. Kalau seandainya di sini tidak ada la, akan berbunyi tufsiduna. Setelah ada la, menjadi la tufsidu. Ketika di sini kemudian tidak ada la, itu namanya bunyinya adalah yash'uruna. Ketika ada la, ternyata tetap la yash'uruna. Berarti apa? Lam yang ada di sini tidak berpengaruh kepada lafaz yash'uruna. Lam yang ada di sini berarti berpengaruh kepada la tufsiduna. Itu adalah gambaran, ini lamnya adalah an-nahiyah. Artinya larangan. Ini adalah an-nafiyah. Artinya tidak. Ini artinya jangan, ini tidak. Dari mana kita tahu bahwa ini artinya sedang tidak atau sedang jangan? Bagaimana? Kalau seandainya ada pengaruh, maka jangan. Kalau seandainya tidak ada pengaruh, maka tidak. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, humnya di situ adalah sebagai isimnya inna. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, ya mereka, khabarnya adalah al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan, walakin, dan tetapi, la yash'uruna, mereka semuanya tidak merasa siapa mereka. Waw yang ada di dalam yash'uruna, waw yang ada di dalam la tufsidu, itu namanya wawul jamaah. Posisinya di sini sebagai fa'il. Kenapa kok sebagai fa'il? Karena yash'uruna di sini termasuk dalam kategori fi'il ma'lum. Ini juga merupakan fi'il ma'lum. Klasifikasi sebuah kalimat fi'il menjadi maklum dan majhul itu akan selalu menjadi alat analisis kita. Untuk menentukan apakah isim yang jatuh sesudahnya dikategorikan sebagai fa'il atau dikategorikan sebagai naibul fa'il. Jadi pasti proses itu akan ada dalam nalar berpikir kita. Seperti yang sering saya katakan, ketika kita kemudian bertemu dengan kalimat fi'il, tanyakan 4 hal minimal tentang kalimat fi'il. Apa saja itu? Yang pertama, apakah itu mabdi, mudhari' atau amar? Yang kedua, apakah mabni atau mu'rab? Yang ketiga adalah apakah maklum atau majhul? Yang keempat, apakah lazim atau muta'addi? Itu ditanya itu. Lagi-lagi, yang paling penting bagi sampean itu adalah bisa berlogika. Sampean tidak bisa lah menghatamkan kitab misalnya Al-Alusi, tafsir Alusi itu, tafsir Ar-Razi, tidak mungkin lah. Mau ngaji ke siapa itu? Ya kan? Tapi ketika panjenengan bisa berlogika, nahwu memungkinkan itu dibaca. At-Tahrir wa Tanwir berapa juz itu? At-Tabari, Ibnu Katsir berapa juz itu? Ya, yang paling penting itu adalah berlogika. Oh, ini begini caranya, ini begini caranya, ini begini caranya. Ya, sama. Quran ini nyatanya bisa di-i'rabi. Sama persis logika begini ini kita terapkan pada konteks kitab. Sama persis. Ya, tidak ada perbedaan. Yang paling penting itu adalah bagaimana sampean bisa berlogika. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi pengalaman seperti tadi itu dicatat.
Oh, ala itu memungkinkan huruf tambih. Tapi memungkinkan itu merupakan gabungan dari hamzah istifham dan la nafi. Oh, memungkinkan illa itu adatul istithna. Tapi juga memungkinkan illa itu adalah merupakan gabungan pengidghaman in syarat la nafi. Terus semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza sudah kita jelaskan kemarin, dirujuk kembali penjelasannya sama. Saya ingatkan kembali, idza itu adalah termasuk dalam kategori isim. Dia itu termasuk dalam kategori dzaraf. Ya. Karena demikian, bacaan yang sangat tahqiq kalau dalam bahasa Jawa itu wa idza lan ing dalem ari kalane. Ing dalem ari kalane. Ada ing dalemnya yang menunjukkan bahwa di situ adalah dzaraf. Itu bacaan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak rigid seperti itu. Wa idza dan ketika. Ya sudah cukup begitu. Ketika itu sudah cukup. Gitu ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Ayo, perhatikan di situ. Ini masalah iklan. Aminu itu merupakan fi'il amar dari fi'il madhi amana. Ya, tulisannya begini ya, amana. Amana itu kalau seandainya diikutkan pada wazan af'ala. Wazannya itu af'ala. Ya. Berarti asalnya ini adalah amana. Begitu. Amanah itu asalnya amana. Amana yu'minu, muncul hamzahnya di situ. Amana yu'minu. Kemudian imanan, asalnya imanan. Kaedahnya bagaimana? Al-hamzatani idzal taqata. Pokoknya ketika kita menemukan dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat dan hamzah yang kedua itu adalah berharokat sukun, maka hamzah yang kedua itu harus diganti dengan huruf illat yang sesuai dengan harokat huruf yang pertama, hamzah yang pertama. Ketika ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, amana itu asalnya amana. Ini hamzah yang pertama, hamzah yang kedua. Mengikuti wazan af'ala. Berarti apa? Yang kedua ini sukun. Sakinatan. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan dua hamzah, di mana hamzah yang kedua adalah sukun, maka hamzah yang kedua yang sukun itu harus diganti dengan menggunakan huruf illat, diganti dengan huruf illat, bisa jadi wawu, bisa jadi alif, bisa jadi ya, huruf illat, yang sesuai dengan harokat yang pertama. Kalau seandainya harokat yang pertama adalah fathah, maka penggantinya adalah alif. Kalau seandainya harokat hamzah yang pertama adalah kasrah, maka penggantinya adalah ya. Kalau seandainya harokat hamzah yang pertama adalah dhammah, maka penggantinya adalah wawu. Oleh sebab itu, amana yu'minu. Ini enggak ada hamzah yang kumpul. Imanan asalnya adalah imanan. Imanan, begitu. Imanan. Hamzah kumpul. Ini sukun.
Akhirnya menjadi hamzah yang kedua harus diganti dengan menggunakan huruf illat yang sesuai dengan harokat huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Harokat hamzah yang pertama apa? Kasroh di sini karena mengikuti wazan. Af'ala yuf'ilu if'alan. A'mana yu'minu i'manan. A'mana yu'minu i'manan. Kasroh berarti di sini. Karena kasroh maka hamzah yang kedua diganti dengan ya sehingga menjadi imanan. Ya di sini. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, qila disebutkan dengan menggunakan kalimat fi'il karena demikian dia punya maqulu qaulin dari qila itu karena kemudian di situ adalah majhul maka dianggap sebagai menjadi atau berkedudukan sebagai naibul fa'il. Wa idza dan ketika qila dikatakan kepada mereka lahum kepada mereka apa yang dikatakan maqulu qaulin dari qila aminu bareng-bareng amana ditasrif amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun. Iya. Ada perbedaan harokat itu berkonsekuensi kepada perbedaan sigot. Kalau seandainya ini dibaca amanu ya dengan aminu beda harokat, ini kasroh ini fathah. Kalau ini atas nama fi'il madhi, kalau ini atas nama amar, perbedaan harokat. Waw menunjukkan di sini adalah hum. Ini adalah antum. Domirnya sama-sama waw jama'. Aminu berimanlah siapa kamu semua. Amanu beriman siapa mereka. Telah beriman siapa mereka. Oleh sebab itu membaca tidak boleh harokatnya salah. Ya. Ini mau dibaca apa? Sallu nggak apa-apa. Tapi sallau juga sama. Tulisannya seperti ini. Sallaya sallau fi'il madhi. Shalla dia laki-laki tunggal telah bersolawat atau telah sholat. Shallaya dia laki-laki ganda telah sholat atau bersolawat. Sallau fathah. Tulisannya sama. Mereka laki-laki banyak telah sholat. Ini berasal dari sholla. Tapi bisa jadi ini berasal dari sholli dengan hadfu harfil illati yang tidak memungkinkan kecuali di sini dianggap fi'il amar.
Bareng-bareng rek. Sholli, sholla, yusolli, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan, fahuwa musallin, wadhaka musallan, sholli, la tusolli, musallan, musallan. Sholli, sholatlah, siapa kamu tunggal, laki-laki. Sholliya, sholatlah siapa kamu berdua. Antum di situ. Anta, antuma, antum. Tapi kalau seandainya kemudian dianggap jamak, antum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu. Sholatlah siapa kamu semuanya. Saya kepingin membedakan atau menegaskan perbedaan harokat berdampak kepada perbedaan murad. Status waw jamak memang sama-sama waw jamak, tapi ini adalah mereka, ini adalah antum, itu juga dibedakan kadang-kadang oleh harokat. Kalau ini bacaannya adalah sallau, maka waw di sini adalah hum. Kalau seandainya ini bacaannya adalah sallu, maka waw di sini adalah antum. Ada perbedaan antara amanu sama aminu. Amanu sama aminu. Memnya di fathah berkonsekuensi pada status fi'il itu adalah fi'il madhi. Memnya di kasroh berkonsekuensi pada status fi'il itu adalah fi'il amar. Konsekuensinya adalah arti dari kata-kata itu, pelafatan itu juga berbeda. Wa idza qila lahum, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, apa yang dikatakan maqulu qaulin, pasti jumlah di situ. Jadi naibul fa'il di sini. Aminu, berimanlah siapa kamu semua, berimanlah siapa kamu semuanya, perintah di sini. Kama sebagaimana, seperti yang saya katakan, pernah saya katakan, kaf di sini adalah huruf jar, tidak ada yang lain. Kaf mesti huruf jar di sini. Ada cerita di mana yang namanya huruf jar mau masuk pada fiil? Oh, tidak bisa. Kan begitu. Kaf itu huruf jar, tidak bisa masuk pada fiil. Bagaimana caranya agar kaf yang merupakan huruf jar itu bisa masuk pada kalimat fiil? Harus direkayasa. Bagaimana bentuk rekayasanya? Bagaimana bentuk rekayasanya itu adalah dengan cara bagaimana caranya, seperti yang sering saya katakan, setiap kalimat fiil itu pasti membentuk jumlah. Nggak mungkin fiil itu tidak membentuk jumlah. Bagaimana agar jumlah itu akhirnya menjadi fi ta'wilil masdar. Yang namanya jumlah itu pada akhirnya menjadi dianggap sebagai masdar atau dianggap sebagai masdar muawwal. Caranya bagaimana? Diberilah yang namanya ma masdariyah. Ini ma masdariyah. Sehingga ma plus amana plus annas itu adalah fi ta'wilil masdar atau disebut sebagai masdar muawwal. Sebagaimana ya, begitu. Kaf adalah huruf jar yang jatuh setelah huruf jar ternyata amanah. Amanah itu adalah kalimat fi'il madhi di situ. Gak mungkin. Ka'amanah, gak mungkin.
Bagaimana agar kaf yang merupakan huruf jar itu bisa masuk pada lafadz amanah? Bagaimana caranya? Oh, amanah dipaksakan untuk bisa dianggap sebagai kalimat isim, dan itu berarti harus didatangkan apa yang kemudian kita sebut sebagai huruf masdariyah. Karena pada akhirnya huruf masdariyah plus jumlah yang dimasukinya itu dianggap sebagai fi ta'wilil masdar atau dianggap sebagai masdar mu'awwal. Karena demikian sampean kudu paham apa saja huruf masdariyah. Ya, begitu. Ada an, ada anna, ada ma, ada lau, ada kai, ada hamzatut taswiyah. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silahkan diskusi bersama.